Wayan adalah remaja berumur 17 tahun. Sama seperti remaja seusianya, Wayan masih suka bermain-main. Wayan adalah orang yang kurang memperdulikan rambu-rambu lalu lintas dan belum memiliki SIM. Pada suatu hari, Wayan berniat untuk jalan-jalan ke kota Singaraja dengan mengendarai sepeda motor. Di perjalanan, seperti biasa, Wayan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, Wayan tiba di kota Singaraja. Wayan merupakan orang yang kurang memperdulikan rambu-rambu lalu lintas. Sehingga, ketika lampu lalu lintas berwarna merah, Wayan sengaja menerobos lampu lalu lintas. Tidak disangka-sangka, sedang ada razia di jalanan yang dilalui oleh Wayan. Aduh, ada apa ini ya? Kok banyak polisi di depan? Selamat siang, Dek. Saya tunjukkan SIM dan STNK-nya. Oh iya, tunggu sebentar Pak. Ini Pak. Loh, kenapa hanya STNK? SIM kamu mana? Waduh, saya belum punya SIM Pak. Aduh, kenapa belum? Emang umur kamu berapa? Umur saya 17 tahun Pak. Sudah 17 tahun? Kenapa belum punya SIM? Iya Pak, karena membuat SIM itu susah dan lama. Maka dari itu saya tidak membuat SIM Pak. Lagi pula saya berkendara sekitar sini tidak berpergian jauh. Begini ya, Dek. Membuat SIM itu mudah. Apalagi kamu sudah 17 tahun. Sudah cukup umur untuk membuat SIM. Kamu hanya perlu mempersiapkan persyaratan berupa KTP asli, fotokopi KTP, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Proses pembuatan SIM tidaklah susah seperti yang kamu pikirkan tadi, Dek. Oh, begitu ya Pak? Kalau begitu, saya besok mau buat SIM Pak. Terima kasih Pak ya untuk informasinya. Setelah mendengar penjelasan dari polisi, keesokan harinya, Wayan mempersiapkan persyaratan untuk membuat surat izin mengemudi. Sepertinya semua persyaratan membuat SIM sudah lengkap. Wayan, lagi ngapain kamu? Aku sedang mempersiapkan persyaratan membuat SIM, John. Kemarin aku ditilang polisi karena tidak membawa SIM. Kenapa kamu repot-repot, Yan? Lebih baik kamu pakai jasa calo SIM saja. Lebih cepat selesai dan gak isi tes segala. Tapi John, kata Pak Polisi kemarin, membuat SIM itu mudah dan cepat. Aku lebih baik membuat SIM sendiri saja, tidak pakai calo-caloan segala. Ya udah, terserah kamu sajalah, Yan. Dalam proses pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, Anda akan melalui 5 tahapan utama, yaitu tahap 1, kelengkapan administrasi, tahap 2, registrasi, tahap 3, ujian teori audio visual atau AVIS, tahap 4, ujian praktik, tahap 5, penyerahan SIM. Tahap 1, kelengkapan administrasi. Hal pertama yang harus Anda persiapkan sebelum membuat SIM yaitu persyaratan berupa 1. KTP asli, 2. Fotokopi KTP sebanyak 2 lembar, 3. Surat keterangan dokter sehat jasmani, 4. Surat keterangan dokter sehat rohani, 5. Jika ada, sertifikat kursus mengemudi. Setelah persyaratan pembuatan SIM sudah lengkap, maka pemohon SIM dapat mendatangi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres Buleleng yang beralamat di Jalan Selayar nomor 5, Singaraja. Pertama-tama, pemohon SIM bisa menuju bagian informasi atau loket pendaftaran untuk mendapatkan
formulir pendaftaran dan mendapat nomor registrasi pendaftaran. Pemohon SIM melakukan pembayaran di loket pembayaran. Untuk pembuatan SIM A dikenakan biaya Rp120.000 dan SIM C Rp100.000. Tahap 2, registrasi, yang dilakukan kurang lebih 30 menit, meliputi 1. Pengisian formulir. 2. Melampirkan berkas persyaratan. 3. Pengambilan foto, sidik jari, dan tanda tangan. Pemohon SIM mengisi formulir pendaftaran sesuai contoh yang telah disediakan. Pengisian formulir harus sesuai dengan informasi yang ada di KTP. Pemohon SIM menyerahkan berkas permohonan SIM di loket pendaftaran. Petugas loket melakukan entry data pemohon SIM. Anda akan mendapatkan nomor antrean. Pemohon SIM dipersilakan menunggu di ruang tunggu untuk mendapat giliran menuju ruang foto. Pemohon SIM dipanggil namanya untuk menuju ruang foto SIM. Petugas membacakan kembali identitas pemohon SIM. Jika identitas sudah sesuai, maka petugas kemudian mengambil foto pemohon SIM. Pemohon SIM diambil tanda tangan dan sidik jari, yaitu ibu jari kiri dan kanan. Tahap 3, ujian teori audiovisual atau AVIS, yang dilakukan kurang lebih 30 menit. Pemohon SIM mengikuti ujian teori audiovisual melalui perangkat komputer yang berisikan 30 soal tentang berlalu lintas. Pemohon SIM yang mengikuti ujian teori AVIS apabila tidak lulus bisa mengulang 7 hari kemudian. Apabila lulus, maka berlanjut ke ujian praktik. Tahap 4, ujian praktik, yang dilakukan kurang lebih 20 menit. Ujian praktik terdiri dari 2 tahap, yaitu ujian praktik 1 yang dilakukan di lapangan, ujian praktik 2 yang dilakukan di jalanan umum. Ujian praktik SIM A. Pada ujian praktik SIM A, pemohon SIM diminta mengendarai mobil pada tanjakan dengan kemiringan 150 derajat. Kemudian, pengereman dengan rem tangan agar berhenti di rambu stop, netralkan persneling, kemudian jalankan kembali pada jalanan datar. Pada jalanan menurun, mobil dihentikan dengan rem tangan. Ujian praktik SIM C. Pada ujian praktik SIM C, pemohon SIM diminta mengendarai sepeda motor dengan berkelok-kelok.
kemudian memutar pada lintasan berbentuk angka 8. Pemohon SIM tidak boleh menurunkan kaki dan menjatuhkan pembatas serta keluar dari lintasan yang ditentukan. Apabila gagal dalam ujian praktek 1, maka harus mengulang 7 hari kemudian. Setelah lulus ujian praktek 1, maka dilanjutkan dengan ujian praktek 2, yaitu mengendarai kendaraan di jalanan umum. Apabila gagal dalam ujian praktek 2, maka harus mengulang 7 hari kemudian. Tahap 5, penyerahan SIM. Setelah lulus ujian teori AFIS dan ujian praktik, barulah pemohon SIM dinyatakan berhak mendapatkan surat izin mengemudi. Ternyata membuat SIM itu mudah, bukan? Tidak lama dan biaya yang dikeluarkan pun terjangkau. Ayo urus pembuatan dan perpanjangan SIM sendiri tanpa perantara.